المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Puji syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ngicanin pelingi datiang dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kembali bau kita hadir di majlis taniki dalam rangka kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mendengarkan peringatan sidatang dengan Allah dari Rasulullah si sampeang si para ulama, sehingga risalah niki datang tiba itu pada salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah keribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga dan sahabat beliau. Kita semua selaku umat ini mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kelam niki tanggal 2 bulan Rabiul Akhir. Wah buek bulan Maulid niki. Bukan berarti bulan Maulid berlalu jera itu mengenang kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak, jamaah sekalian. Sebab apapun yang kita lakukan dalam hidup ini hendaknya selalu mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ampok te salat saya ganti contoh. Sallu kama ra'aitumuni usalli manik nabinta. Ibadah silakuang baik adat maupun ibadah. Ketika kita mencontoh kepada Rasulullah, maka selapukna bernilai ibadah. Sampun banyak kita mendengarkan berbagai macam pengajian mengenai peringatan Maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka lewat kesempatan niki jemaah sekalian, kita coba baca episode terakhir le perjalanan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa tanda-tanda perpisahan sita perhatian isi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriyah
bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf le masjid selama 20 hari. Si biasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf, si sempurna iktikafnya di 10 malam terakhir. Akan tetapi le tahun 10 Hijriah niki Rasulullah iktikafna 20 jelo. Ini apa ini? Niki jemaah sekalian. Ya. Maka le tahun ino endah jemaah sekalian, Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam le bulan Ramadan niki, terdatengin si malaikat Jibril 2 kali. Niki jemaah sekalian, sehingga Jibril datang 2 kali untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu Hajjatul Wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Insyaallah di tempat ini selama-lamanya. Ini Rasulullah berbahasa merakniki jemaah sekalian. Yang tentu para sahabat merasa sedih jemaah sekalian mendengarkan kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga li hujjatul wada, ketika beliau melempar jamrah, beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah yang datang daripadaku manasik hajimu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi aku ndeku baula kuang haji lagi setelah tahun ini. Ya Allah, jemaah sekalian. Kemudian le pertengahan hari-hari tasyrik, dan hari-hari tasyrik di tahun ke-10 Hijriah itu tanggal 11, 12, 13. Maka le tahun ke-10 Hijriah niki jemaah sekalian turun surat An-Nasr. Biaran surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Niki jamaah sekalian, jadi setelah turun surah An-Nasr, sehingga beliau mengetahui turun ayat niki merupakan tanda-tanda perpisahan. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu le bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Uhud. Tiba gunung Uhud. Beliau salat di situ. Jadi mensolatkan para syuhada Uhud. Maka sebagian ulama ini merupakan dalil bolehnya menyolatkan orang yang sudah meninggal dunia di atas kuburannya. Satu.
Si kedua jamaah sekalian, di Madinah arak sopok dengan nina pegawaiana membersihkan masjid, halaman-halaman masjid bersih, isina ibu-ibu niki. Maka lek sopok saat dek nadait ya si Rasulullah berkatakan embe anang wayah si panggirangnya pu ini dek kuang kita ya begak suena. Maka dijawab oleh para sahabat, beliau meninggal dunia wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tunjukkan aku di mana kuburnya. Jadi ampuknya jauh ya tiba kuburna, lalu beliau mensolatkannya di atas kuburannya. Nah, jadi langan dalil-dalil ini menunjukkan bolehnya kita solat meskipun jenazah sudah dikuburkan. Ini asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai tanda perpisahan, dengan si hidup dan si meninggal kemudian beranjak menuju mimbar, beliau berkata, sungguh aku akan mendahului kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah sungguh aku melihat telagaku sekarang ini. Jamaah sekalian, wah gitaku telagangku di surga, ya, yang disebut dengan al-haud, al-haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Rasul. Jadi jemaah lamun si gentama surga mau kita ginam tuh Bapak Ibu sekalian. Maka siapa yang minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia tidak akan pernah haus selama-lamanya. La ilaha illallah. Maka mudah-mudahan itu menjadi bagian yang umat yang dapat minum bahkan mandi lek telagan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan dunia, kata Rasulullah. Demi Allah, aku tidak khawatir kalian akan menjadi musyrik. Dekku khawatir sida ganda jadi musyrik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggalku. Akan tetapi aku khawatir kalian akan berlomba-lomba memperebutkan dunia. Coba perhatian si mangkin niki jemaah sekalian. Insyaallah si mangkin niki kesibukan dengan luar biasa. Ya, hampir-hampir gana jauh langan masjid, gana jauh langan perintah-perintah Allah. Lagu alhamdulillah Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Besar Al-Mujahidin. Ya, marak bahasa Siberu ndek narak bosan dengan ngaji. Ngonek muslimat ngaji, mangkin ngaji, jamaah lain ngaji terus, ngaji diri gawen tah. Dek tulak bosan jamaah sekalian. Sebab memang kalimat Allah ini dirancang untuk dek terbosan dengar ya jamaah sekalian. Inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي, seandainya seluruh air laut nejari yang tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, kata Rasulullah. Ya, katakan oleh Muhammad, seandainya seluruh air laut digunakan untuk menulis kalimat Rabbku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi. Niscaya ndek buat kalimat Allah ini ditulis qabla an tanfada kalimat Rabbi. Ya, buat juluan mangsi si laut selapun jadi mangsi sebelum kalimat Allah ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kedatangan mangsi seluik lautan ini masih kalimat Allah belum habis ditulis jemaah sekalian. Coba yang pok ndek naicani ni terbosan ngaji.
Datang bulan Maulid bicara dengan, datang bulan Mi'raj, datang puasa, kan ngenu doang jemaah sekalian. Lagu Allah tanamkan lek dalam aten kebahagiaan, ketenangan ketika kita mendengarkan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki jemaah sekalian. Jadi ndek ku khawatir lek si pada ide ganda jadi dengan musyrik, tidak. Lagu si khawatiranku setelah sepeninggalku, maka kalian akan berlomba-lomba memperebutkan dunia. Insyaallah jemaah sekalian. Maka oleh sebab kalam jemaah sekalian, beliau pergi ke Baqi. Memberan Baqi. Ya, Jannatul Baqi, pekuburan para sahabat lek Madinah, lek dekat Masjid Nabawi. Lurus lamun tetama langan bab si pertama, babus salam. Kemudian sugu langan bab Bilal bin Rabah, ini makam Rasul lolos, maka berdiri itu barang makam Baqi. Lek sopo kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah di Baqi. Lalu apa sih terjadi? Rasulullah memintakan ampun untuk dengan sinta kubur lek Baqi jemaah sekalian. Maka ini ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Yang pok lek salah doa anta, lek salah satu doa anta lamun tetamu lek kubur, assalamu alaikum ya ahlad diyar. Ya, selamat untuk kalian wahai ahli kubur. Ya, wa insyaallahu bikumul lahiqun. Wa insyaallah itu gan pemilu barang siden. Masyaallah jemaah sekalian. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permulaan sakitnya pada bulan Safar tanggal 29 tahun ke-11 Hijriah. Jadi Rasulullah mulai sakit tanggal siwa likur Safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri pemakaman jenazah lek Baqi. Lek dalam perjalanan pulang beliau merasakan sakit kepala. Ini tapi bahasa halusnya kepala tendes. Ya, sungkan tendesna. Nah, mami ini bahasa halus. Ya, sakit kepala beliau, kemudian beliau demam tinggi. Setelah mengikuti pemakaman salah seorang sahabat lek Baqi. Sakit otak, marak basanta, kemudian demam tinggi jemaah sekalian. Kemudian beliau merasakan sakit kepala. Karena suhu badan beliau sangat tinggi, maka orang-orang para sahabat nau keadaan niki jemaah sekalian. Tandanya dari urat nadi yang ada di bagian kepala beliau. Ini kan, lamun beneng awak ini abang ini. Kemudian urat ini muncul. Wah, ini Rasulullah sakit, kata para sahabat jemaah sekalian. Ya, maka beliau sakit selama 13 atau 14 hari. Mulai langan 29 Safar. Kemudian meskipun lek masa-masa sakitnya beliau tetap mengimami sholat. Nih jemaah sekalian, kita lamun tersakit apalagi negati panas awak tuh ya balik-balik tuh sholat. Ngombe bapak-bapak kan gitu. Rasulullah ini menjelang ajal jamaah sekalian, sehingga tidak ada riwayat Rasulullah itu sholat sendirian
atau sholat bersama istri-istri beliau di rumahnya. Beliau selalu ke masjid. Ini bapak-bapak ya. Jadi dengan mama ini sholatnya di masjid. Namun dengan mama sholat di balik ini warna laki-laki solihah. Ini jemaah sekalian ya. Nah, kemudian kita coba perhatikan, berarti selama 29 Safar sampai tanggal 12 Rabiul Awal, saat-saat kematian beliau dalam keadaan sakit. Insyaallah. Coba kita perhatikan jemaah sekalian, pekan terakhir. Beran pekan terakhir 7 hari sebelum beliau meninggal. Sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah parah. Sampai Rasulullah bertanya kepada istri-istri beliau. Apa kata Rasulullah? Betok giliranku jemaah. Insyaallah jemaah sekalian. Jadi Rasulullah itu sangat adil dia masalah giliran ini. Lagu itu kadang-kadang lamun dengan si pengadu senina si bajang doang kau tepu. Ya, mensitu aja servis kurang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian, ya. Sampai dalam kondisi sakit beliau bertanya kepada istri-istri beliau, "Betok giliranku jemaah." Insyaallah jemaah sekalian. Kemudian istri-istri beliau memahami. Nah, jadi Rasulullah begitu faham. Kemudian istri-istri beliau begitu faham. Maksud si Nabi ini adalah ngetoanang giliranna. Wah fahamin si istri-istri beliau apa maksudnya jemaah sekalian. Ya, artinya ate sebinian Nabi ini memberi izin Rasulullah le embe tau namele saat-saat ino. Ini maksudnya ya pun ketuanan giliran. Masya Allah, Rasulullah sangat adil dalam perkara ini. Demikian juga istri-istri beliau itu sangat faham apa juga yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memilih hari-hari terakhir ini supaya diizinkan oleh istri beliau berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah berpindah ke rumah Aisyah. Tebembe Nabi si Al-Fadl bin Abbas dait Ali bin Abi Talib, sedangkan kepala beliau diikat, isi sabuk atau isi kain karena beratnya sakit kepala beliau. Kan lamun silai dengan lamun sakit otak kan lilitnya otaknya, sehingga dia mana bodrek we. Ini jemaah sekalian, sampai memasuki rumah Aisyah jemaah sekalian. Maka beliau berada di rumah Aisyah pada pekan terakhir dari kehidupan beliau. Masya Allah. Sementara itu Aisyah membacakan Al-Mu'awwizat dan doa-doa di kepala Rasulullah. Jadi tidak narak syariat dengan balak dengan bejejempi jemaah sekalian. Ditiup kepalanya, bacakan Al-Fatihah sila, ya tidak ada. Bahkan ini sangat dianjurkan. Baca yang ya Al-Mu'awwizat, mbe Al-Mu'awwizat, yakni ayat-ayat perlindungan. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas.
bacakan Fatihah, dari doa-doa jemaah sekalian. Ya, ini syariat. Ya, jadi lama dengan sakit otak, nanti otaknya untuk bacakan di kepalanya Al-Fatihah, sila. Dan ini yang dilakukan Aisyah radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau hendak meninggal dunia 5 hari sebelum wafat, yakni Jelurebo, ya, 5 hari sebelum wafat, yakni hari Rabu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, demam beliau meningkat. Ya, suhu badan beliau semakin tinggi jamaah sekalian. Sakit kepala beliau bertambah parah. Rasulullah meninggal hari Senin, Bapak-Ibu sekalian. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 6 hari lagi, 5 hari lagi. Jadi semakin sakit jemaah sekalian. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebur otakku, guyurlah kepalaku dengan 7 qirbah air dari sumur manapun. Dan qirbah ini gayongai yang terbuat dari kulit di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qirbah. Ya, sebur otakku dengan 7 air qirbah. Bait ai langan sumur simbembe, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu kondisi Rasulullah saat ini dalam keadaan yang sangat lemah. Kemudian aku ingin keluar berbicara kepada mereka. Jadi sahabat-sahabat lek luar luwe. Maka beliau mengatakan, sugulang aku melengku ngerawas barang ia pada selapu. Maka apa sih terjadi jemaah sekalian? Ya, jadi setelah nete guyur nabinta, setelah nete siram nabinta kepalanya, ya, beliau merasa agak ringan. Marabasan dengan mendingan. Ya, agak ringan, demamnya turun, kemudian sakit kepalanya agak ringan, jemaah sekalian. Lagu tetap kepala beliau dalam keadaan diikat. Lalu beliau memasuki masjid hingga duduk di atas mimbar dalam keadaan sakit yang begitu parah jemaah sekalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh para sahabat di masjid, di Masjid Nabawi. Ya, kemudian beliau duduk di atas mimbar. Kemudian beliau bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebab mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Nah, yang perlu ya di sekitar masjid itu steril dari kuburan, ya, untuk menjaga akidah kita aja mas. Ini kemudian sehingga ini kata Rasulullah, ya, ndak jariang kuburanku seperti berhala yang disembah. Kalau mau terliwat lek makam Nabi ente askar ino berjaga. Baru dengan macam-macam kita, rawit, ya haram, ya, rawit, ya haram. Ya. Ini untuk menjaga akidah jemaah sekalian. Ya, menyampaikan salam kepada Rasulullah silahkan, menyampaikan selawat kepada Rasulullah tidak menjadi persoalan. Maka janganlah kamu seperti Yahudi dan Nasrani,
ya, yang jadikan kuburan nabi-nabinya itu seperti berhala yang disembah. Endak nengeno besandena dek nara askar dek tono datang dengan lombok ziarah berode-ode wahai nangis Rasulullah coba jamaah sekalian, lek Ka'bah doang berode-ode dengan selepuna ngosap tembok Ka'bah isi jubahna isi sorbanna ampuna kedu ngosap potakna lamun jauh longkomangna sorbanna si penting na bersentuhan isi tembok Ka'bah padahal tidak ada syariat. Jemaah sekalian, itu sebabnya Rasulullah berpesan laknatullah alal yahuda wan nasara, sebab mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka menjadi masjid, maka janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, beliau menawarkan diri untuk dikisas dengan mengatakan, Masya Allah, ini jemaah sekalian, saat sahabat si kumpul, ia menawarkan dirinya untuk dikisas. Nabi akan kisas Bapak Ibu, terbales, ya. Beliau mengatakan, sei wah pantokku bongkorna, sei wah pantokku bongkorna, kate balas aku pantok bongkorku. Kemudian sei wah kehormatannya sudah saya lecehkan, saya celak, datang kemari lecehkan saya dan celah saya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kehormatanku, maka balaslah aku sekarang juga. Arak pemimpin si marak niki jemaah sekalian. Oh, lamun arak pemimpin meninggal, si bagus doang. Dia ini begini, dia ini begini, dia ini begini. Rasul menjelang kematiannya, ya, tawarkan dirinya diqisas. Kemudian beliau turun dari mimbar dan melakukan salat zuhur. Coba bayangkan, beliau melakukan salat zuhur. Selesai salat zuhur di jalur boniki, beliau kayak malik tiba mimbar, ya, naik lagi ke mimbar mengulang apa yang telah beliau katakan singone sebelum salat zuhur. Lek saat ino ampuk na uras sopok dengan jamaah sekalian dari kalangan sahabat, ya, uras dengan ini mengatakan, ya, wahai Rasulullah, dikaji masih memiliki tanggungan terhadapku 3 dirham. Ya Allah, engkau masih punya tanggungan terhadapku 3 dirham wahai Rasulullah. Kemudian beliau berkata, berikan kepadanya wahai Fadal. Mai angen dengan ini nagin Rasulullah. Iya, seharusnya begitu. Aku tidak ingin kau tuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesaikan urusanmu dan urusanku sekarang. Hendak nara tuntutan lau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah memberi nasihat kepada orang-orang Ansar. Aku berwasiat kepada kalian agar perhatikan orang-orang Ansar, karena mereka adalah para pendukung dan pemegang rahasiaku.
dengan Ansar ini menunaikan kewajiban mereka dan hak mereka masih ada, maka terimalah orang yang berbuat baik di antara mereka dan maafkanlah orang yang berbuat kesalahan di antara mereka. Ini jemaah sekalian. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah, yaitu diberi kemewahan dunia sesuai apa yang dikehendakinya, atau diberi apa yang ada di sisinya, lalu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka di antara yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arak seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit. Keji endah Rasulullah. Keji endah Rasulullah, arak sangkutan di keji lek keji. Apa ini? Lek peperangan, ketika dikaji meluruskan barisan, wahai Rasulullah, engkau telah memukul perutku. Ini masih tandanya, wahai Rasulullah. Lalu sekarang bagaimana? Bekeji nuntut balas, wahai Rasulullah. Sepi Masjid Nabawi. May angan dan balas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil Bilal. Bilal, ta'al hina. Labbaik ya Rasulullah. Bait tongkat si paling jauhku, si girang jauhku ketika berlalu perang. Buat apa ya Rasulullah? Akan kuberikan kepada sahabatmu itu untuk membalas apa yang telah kulakukan padanya. Bilal menangis, jemaah sekalian. Ya, Bilal menangis. Apakah itu akan terjadi, wahai Rasulullah? Meskipun terjadi, baik, aku tidak ingin masalah ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa malunya. Maka Bilal masuk menemui putri beliau Fatimah. Mbeta tongkat Nabi ente sipang jauh perang. Oh, ini diambilkan. Negara ngombe. Ada seorang sahabat yang ingin mengkisas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah menangis. Datang lek masjid. Ya. Jauhnya tongkat ini si Bilal, inikah wahai Rasulullah? Iya, ini. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, ini ke kadungku lae madak anda, benar wahai Rasulullah. Umar maju, wahai saudaraku, Rasulullah ini dalam keadaan sakit. Akankah kamu mengkisas beliau? Biarkan aku jadi gantinya. Ini pedangku dan potong leherku, asal jangan kau ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Umar, ini adalah urusanku dengannya. Aku yang akan mempertanggungjawab urusanku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jemaah sekalian, Masjid Nabawi sepi. Lalu di manakah yang aku pukul ini, yang aku pukul dari antara perut? Ini wahai Rasulullah. Oke, ini. Dipegang tongkat oleh sahabat itu. Kemudian Rasulullah mengangkat jubahnya sehingga kelihatan perutnya yang mulia itu. Kemudian sahabat itu mengangkat tongkat itu, kemudian hendak memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan
perempuan yang ada di Masjid Nabawi histeris menangis. Sahabat-sahabat kemudian semuanya menangis. Ya Rasulullah. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah membuka, kelihatan perutnya? Sahabat itu buang tongkat itu, kemudian ia memeluk dan menciumi perut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu mengatakan, wahai Rasulullah, engkau mungkin masuk surga wahai Rasulullah. Aku entah di mana. Yang penting di dunia ini sudah bertemu kulitku yang hina dengan kulitmu yang mulia. Aku sudah rela wahai Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah saudaramu itu. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata, siapa yang menginginkan kemewahan dunia silahkan, atau siapa yang menginginkan apa yang ada di sisi Allah maka silahkan. Maka mendengar ucapan ini Abu Bakar As-Siddiq menangis. Lalu beliau berkata, kami tebus engkau dengan bapak-bapak dan ibu kami wahai Rasulullah. Kami tebus engkau dengan bapak-bapak dan ibu kami wahai Rasulullah. Kami pun merasa heran kepadanya sehingga orang-orang berkata, lihatlah orang tua ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi pilihan di antaranya oleh Allah, mau kehidupan dunia ataukah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling murah hati kepadaku dalam harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang paling murah hati terhadapku di antara harta dan persahabatan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya aku hendak mengangkat seorang sebagai kekasih selain Rabbku, niscaya aku mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Dan Rasulullah pernah bersabda, Abu Bakar itu seandainya ditimbang keimanannya dan keimanan seluruh orang-orang yang beriman, masih lebih berat keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah, jamaah sekalian, ya, ini Rasulullah mengatakan seandainya tertimbang satu timbangan keimanan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di timbangan yang lain keimanan seluruh manusia, seluruh makhluk yang mengatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul mengatakan lebih berat keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ini jemaah sekalian, sehingga beliau mengatakan seandainya aku boleh mengangkat kekasih Al-Khalil selain dari Rabbku, kata Rasul, niscaya aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai Khalili, sebagai kekasihku. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. 4 hari sebelum meninggal, ya, artinya juluh Kamis, ya, pada hari Kamis 4 hari sebelum wafat, sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin serius. Namun basan itu wahle UGD, ya, sudah di ICU. Ya, semakin parah jemaah sekalian. Beliau berkata, kemarilah pada rapat, kata Rasulullah, aku akan menulis untuk kalian satu wasiat yang kalian tidak akan sesat
Saat itu di rumah ada beberapa orang dan di antara mereka adalah Umar ibn Khattab. Umar berkata, beliau terpengaruh oleh sakitnya. Di sisi kalian sudah ada Al-Quran, ya, cukuplah bagi kalian kitabullah. Maka timbullah perselisihan di antara orang-orang yang ada di rumah itu. Di antara mereka yang berkata, mendekatlah kalian, Rasulullah SAW akan menulis satu wasiat buat kalian. Jadi padahal si maksudnya si Rasulullah ini adalah wasiat si gena tinggalang ini yang tertulis itu adalah Al-Quran dan Sunnah beliau. Kemudian Rasulullah SAW mendengar perselisihan umat ketika itu, beliau berkata, menyingkirlah kalian dari sini. Jadi ternyata Rasulullah tidak senang kepada orang-orang yang berselisih. Sehingga lamun arah perselisihan segera kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau berwasiat lek jelo kemis niki si pertama agar mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, sehingga haram dengan Yahudi Nasrani ini memasuki kota Mekah maupun Madinah. Ya, steril jemaah sekalian. Lamun lainan si Mekah Madinah bebas manusia jemaah sekalian. Ya, di Jeddah atau lembaran di Riyadh atau di kota-kota lain bebas manusia. Ada bar, ada klub-klub malam, perempuan berpakaian wah kanggo semele-melena sekarang ini, kecuali Mekah dan Madinah. Ya, sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ya. Kemudian si kedua agar memberi hadiah kepada utusan sebagaimana yang beliau lakukan. Dengan kata lain, tahu-tahu saling beri hadiah. Ya, mamunarakna beri hadiah. Lamun tegirang saling beri hadiah, maka Allah tancapkan kasih sayang dalam batin-batin kita. Ya. Yang ketiga, perawi hadis ini lupa jemaah sekalian. Ya, beliau berwasiat agar melaksanakan pengiriman pasukan Usamah atau juga berpesan agar berikan sholat dan budak-budak mereka. Insyaallah jemaah sekalian, ini detik-detik akhir menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika waktu Isya lejelo kemis niki jemaah sekalian, sakit beliau bertambah parah sehingga beliau tidak dapat keluar salat berjamaah le masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wah, ke dengan salat?" katanya. Saking sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Isya itu. Sudahkah manusia ini solat? Wah, ke dengan solat? Maka para sahabat menjawab, belum wahai Rasulullah. Kami menunggu engkau wahai Rasulullah. Ya. Jadi lek Kemis berarti kalam Jumat niki jemaah sekalian. Lalu beliau berkata, isi angekuai le kamar mandi. Kami pun langsung melaksanakan perintah, lalu beliau mandi. Sesuai mandi, beliau hendak bangkit, namun beliau tidak sanggup le Isya itu, lalu beliau pingsan. Di waktu Isya jelo Kemis berarti kalam Jumat jamaah sekalian. Setelah beliau sadar, beliau bertanya, wah, ke dengan sholat? Ya, apakah orang-orang sudah sholat? Kata beliau. Ya, jadi beliau mandi dan pingsan seperti itu berulang-ulang sampai 3 kali.
Ini begitu parahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sekalian. La ilaha illallah. Kemudian beliau mengirim utusan. Bayangkan jemaah sekalian, sekumbe ngolekna jemaah nganti nih. Lalu beliau mengirim utusan supaya Abu Bakar As-Siddiq mengimami sholat. 4 hari sebelum kematian beliau, Jilul Kemis berarti kalam Jumat. Pada saat itu Abu Bakar mengimami sholat, ya, sebanyak 17 sholat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Aisyah meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 atau 4 kali untuk menjadikan Abu Bakar sebagai imam, ya, agar orang-orang tidak jemu. Nah, maka kalian ini memang seperti saudara-saudara Yusuf, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah. Nah, jadi diceritakan jemaah sekalian bahwa Abu Bakar As-Siddiq terperintah si Rasulullah selama hidup beliau mengimami sholat sebanyak 17 kali. Niki le hari Jumat. Maka 2 hari atau sehari sebelum kematian Nabi. Insyaallah kelanjutan lagi kesempatan sih datang jamaah sekalian. Ya, Masya Allah. Ini ya Nabi angkun angan la itu pada jamaah sekalian. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah jamaah sekalian, kita lanjutkan 2 hari sebelum meninggalnya. Kesempatan si datang. Mudah-mudahan tetap sehat wal afiat. Nah itu makanya ya, meskipun bulan Rabiul Awal masih kita ya mengenang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jemaah sekalian pelungguh dati yang mau syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.